Halo teman-teman Otomotif TV, kembali lagi di channel ini. Dan kali ini adalah emang apa? Ini adalah motor listrik NIO. Ini ada motor listrik dari Cina ya asalnya. Betul. Tapi dia udah banyak dijual di Eropa dan di Amerika. Lebih dulu dijual di sana. Nah, dan ini modelnya lumayan stylish ya. Oke sih, kalau ngeliat kesan pertamanya gitu ya, looks-nya. Seperti apa impresi kita nyobain dua motor ini? Oh iya, sebelumnya ini adalah NIO N-Lite ya. Dan ini NIO NGT. Ini versi sportinya ya. GT itu bukan kepanjangan green tea kan? Bukan. Oh, bukan. Itu minuman, Pak. Ini versi sportinya, sementara ini versi standarnya. Oke. Seperti apa urusannya? Tonton terus video ini. Saya mulai dari mana nih, Riz? Muter-muter mulu. Mulai dari desainnya dulu dong. Oh ya, karena emang desainnya jadi salah satu nilai jual dari motor listrik NIO ya. Betul. Skuter listrik sih rata-rata emang desainnya minimalis, boxy-boxy mengotak, boxy. Terus kalau kita lihat dari depan nih, si NIO ini lampunya unik sekali. Keren ya. Lampunya unik sekali. Jangan nyanyi. Jadi dia ada DRL-nya, Bulat ya? nih full Cakep ya, banget 360. Kemudian dia ada lampu double LED projector. Atas bawah loh. Lampu jauh, lampu dekat. Kayak kakinya Riz, yang depannya. Dia sobeknya teleskopik dan ini kasih boot karet buat melindungin Betul. as biar nggak lecet. Biar nggak gampang baret. Remnya beda nih, yang Apa? N-Lite sama yang NGT. Oke. Ini kalipernya dua nih. Yang NGT dia punya 3 piston. Karena dia kombi brake. CBS ya, kombi brake system. Jadi cukup tarik rem belakang, rem depannya ikutan aktif. Terus ini ada lampu seinnya LED juga. Kalau dilihat-lihat ada 4 titik dan dia ada hazardnya yang cukup lucu. Ini hazardnya ada suaranya loh, denger gak? Ada. Katanya karena motor ini silent banget kalau lagi jalan, jadi lampu sennya tuh dikasih bunyi, biar orang-orang atau pejalan kaki yang kita lewatin lebih aware. Kalau kita mau lewat. Terus kerennya si sen ini dia ada auto off. Jadi kalau untuk pengendara-pengendara yang habis belok terus lupa matiin sennya, pakai ini nggak akan terjadi. Nah sekarang motornya udah berubah bentuknya. Posisinya sih. Berubah posisinya nih. Sekarang bisa kelihatan pantatnya lebih jelas lagi itu. Boxy banget gitu kan. Coba ketika lampu udah nyalain. Oh, lampu-lampunya udah full LED. Dan ini LED bar sih. LED bar, oh gitu. Keren ya? Kayaknya kalau buat desain motor ini paling cakep sih kalau buat urusan motor listrik ya. Di antara skuter-skuter listrik lainnya. Yang udah ada di Indonesia. Nah, ini sih oke banget nih. Udah, bisik. Terus kalau ngeliat lagi kaki-kakinya yang belakang, swing armnya keker banget gitu. Kalau biasanya kan ini cuma kayak pipa kecil gitu ya. Pipa di cover, dibungkusin plastik biasanya, menipu. Kayak kurang kokoh, kalau ini tuh bener. Tuh. Tapi yang kenceng. Sakit, Pak. Dan dia shockbreaker-nya 2, teman-teman. Shockbreaker-nya 2, oh ya. Kanan kiri. Dan punya preload, Riz. Ada setelan preloadnya, bisa disetel. Ini jarang-jarang motor listrik pakai preload loh. Enak banget ya. Iya, diganti solihin yang cakep deh. Iya, makanya. Terus footstep-nya, you just need to touch this, okay? So the footstep is pull up. Jadi seperti itu untuk ngeluarin atau masukin. NIO itu bahasa Cina, Riz. Artinya sapi. Sapi. Makanya nama dealernya yang menjual motor NIO ini PT Move Motor Asia. Move Motor Asia. Move Motor Asia. Oh, mu-nya tuh mu sapi. Iya, jadi O-nya double, bukan move gerak. Oh, mu motor. Ya diplesetin lah. Oh iya, lucu juga sih. Iya, Motor Asia. Betul. Makanya dari logonya juga nih, teman-teman kalau ada yang bertanya-tanya, logonya di mana sih? Sini, belakang. Ini. Mana sih? Sini. Ini ada. Oh, ini ada. Elah, jauh-jauh nyari logo. Nih, yang logo NIO itu. Nah, itu tuh logonya tuh artinya sapi itu. Ada tanduknya. Roda belakang. Kenapa? Oh. Ini velgnya buta nih. Velgnya iya, karena ada palang-palang. Nggak ada palangnya karena itu dinamonya di velg. Dia tuh motor listriknya tuh terintegrasi dengan tromol dan terintegrasi. Velgnya. Efeknya sebenarnya tarikannya enak, lebih responsif. Jadi lebih simpel, langsung dan nggak banyak kabel-kabel juga melintang di sini ya. Betul. Terus kalau banjir-banjiran gimana, Kak? Kakak boleh coba ini motor anti banjir, Pak. Oh, anti banjir. Enggak anti banjir dong, maksudnya bisa lewatin banjir. Ya bisa lewatin banjir 24 cm ya. 24 cm karena nih sudah di kabel-kabelnya, kemudian udah di sealant, pokoknya dibikin sedemikian rupa lah biar nggak konslet ketika ngelewatin banjir. Cuma maksimalnya tetap ada ya, 24 cm ya. 24 cm. Kira-kira seberapa tuh? Tapi nggak mungkin ngitungin juga kalau banjir. Ya seginilah kurang lebih. Ya sejengkal, paling amannya sih sejengkal aja ya. Motor ini dibekali 2 baterai, ini 1 baterai.
Bukan begitu? Begitu. Pertama di deck, sama di balik joknya. Baterai ini bisa dipakai bersamaan kalau kalian pakai di riding mode sport. Jadi dengan kalian pakai di riding mode sport, 2 baterai ini ngasih tenaga ke motor listriknya supaya tenaganya lebih dapat dan top speed-nya juga lebih tinggi. Betul. Kalau di Enlet gimana? Dia baterainya satu-satu. Nih baterainya. Itu karpet. Karpet. Nih baterainya. Tara. Balik, Pak. Oh, kebalik. Tara. Sama aja sih, Mas. Di baterainya juga ada indikatornya nih, jadi kita bisa tahu si baterainya kapasitasnya berapa tuh. Oh, ini 3 bar. Nih dia charge-nya bisa di dalam motor atau di dalam rumah. Baterainya di bawah ya. Nah di yang New Enlet ini bisa nampung 2 buah baterai tapi dipakainya masing-masing. Jadi satu baterai dulu dipakai, habis baru kalian switch, kalian tukar sama baterai yang kalian simpen di balik jok. Betul. Jadi maksudnya nih motor nggak bisa pakai 2 baterai sekaligus gitu kan? Iya, itu beda sama yang New GT. Gitu. Jadi satu baterai untuk spare. Ya. Perbedaannya, top speed-nya dia lebih rendah, sama tenaganya juga nggak terlalu cepet dibandingkan New NGT ini. Dibanding NGT. Udah masukin lagi. Berat, Pak. Iya, buat barbel tuh. Iya. Kemudian ada juga EBS. EBS ini electronic braking system yang juga saat melakukan deselerasi itu atau pengereman, klaimnya itu menambahkan sebanyak 6% daya ke baterai atau menambahkan jarak jangkauan sejauh 4 km. Jadi kurang lebih itu cara kerjanya seperti regenerative brake, seperti di mobil-mobil yang sudah menggunakan hybrid atau listrik gitu. Keren ya. Yang di sebelah kanan, stang sebelah kanan nih ada plus minus. Nah, itu apa, volume? Bukan. Oh, bukan. Ini buat ngatur riding mode. Oh, buat riding mode. Naik turunnya riding mode. Nah di bawah tombol kayak buat tombol starter. Ternyata Kayak buat pengaman sebenarnya. Jadi kalau motor ini sudah di kontak on, ini nggak bisa digas nih. Tuh, rodanya masih diem kan. Kalian tekan dulu sekitar 1 detik sampai ada tulisan sampai ready indikator di speedometer, ready-nya nyala. baru bisa digas. Wih. Terus kalau udah berhenti, tekan lagi. Atau di standar samping. Ya dia langsung otomatis mati kan. Jadi langsung motus listrik dari tuas gas. Jadi motor nggak bisa jalanin. Terus seberapa ramah sih motor ini buat pengendara? Seberapa ramah? Oh, baik hati dia. Udah apa baik hati? Tidak sombong. Coba turunin dong. Iya. Nah, gimana riding positionnya, Riz? Nih tingginya dia, tinggi joknya maksudnya 790 mm. Kalau saya sih 170 cm, agak jinjit dikit. Karena dia lebar sih di sininya. Jadi pahanya terpaksa sedikit ngangkang. Itu keganjel gitu kan ketika turun. Cuma kalau ini bisa sih satu geser dikit gitu kan. Terus decknya emang lumayan tinggi. Tebel ya, decknya tebel ya. Pahanya hampir rata. Kalau setangnya oke, nggak ada masalah sih. Kerasa enak, tinggi nih stang pipanya. Enak ya. Nggak mentok juga, masih jauh. Nah, joknya panjangnya cukup nggak sih buat boncengan? Iya. Nah, Coba dong. Biasa buat boncengan lewat mana nih gue? Coba dong. Duduk. Nah, enak sih buat boncengan. Joknya tuh masih Masih ada sisa nggak di belakang? nggak ada sisa, tapi Nggak ada masih sisa. menampung dengan pas. Karena kalau saya pernah nyoba motor listrik yang lain, dia dimensinya kecil, joknya juga kecil. Jadi kalau buat boncengan tuh agak Ngepas. mepet banget, bukan ngepas, mepet Lebih banget. dari ngepas malah ya. Suspensinya sih ya oke sih ya. Tapi kita harus coba jalan dulu nih biar tahu rasanya gitu kan. Kayak sih agak-agak rigid sedikit nih. Nah, kita coba langsung. Hai. Gimana Riz? Habis nyobain? Jadi kita ceritanya habis nyobain, terus impresinya tentu aja kalau dari performa ya jauh enak ini. Gitu ya. Apalagi kalau pakai mode atas, mode sport, dia kan kalau pakai mode sport langsung 2 batteries. Jadi ketika ngegas 2 batteries to the dynamo. Torsi juga lebih galak. Torsinya lebih galak dan ketika kita pakai mode sport, klaimnya bisa sampai 70 km per jam kecepatan maksimumnya. 2 baterai ini sih kalau di estimasinya, Estimasi jarak tempuh. estimasi jarak tempuh 130-140 km. Tapi itu bukan di sport. Itu bukan di sport, itu mode-mode irit-irit. Kalau ini Ini estimasi sampai 80 kilo. 80 kilo. Itu kalau Satu baterai. Tapi tergantung gaya bawa, bobot, Itu kayak kondisi sih jalan. di mode 1 deh yang paling eco ya, paling Iya irit. sih. Nggak nyampe 20 km per jam, Pak. Terus kalau bicara handling ya pasti ini agak lebih ringan juga sih. Karena ini kan baterainya 2. Baterai. Dan satu baterai itu sih menurut data speknya hampir 11 kilo.
Bukan hampir, emang 11. Emang 11 ya? Berarti dia baterai sendiri 22 kilo. Bener, baterainya aja 22 kilo, belum part-part lainnya. Pasti itu lebih ringan sih yang ini. Tapi kalau dibandingin motor-motor listrik yang lain yang udah pernah dicoba, ini lebih berisi, lebih ada bobotnya. Feeling bawanya tuh kayak bawa motor beneran gitu ya. Ya. Maksudnya tuh nggak terlalu ringan kayak motor lain, kadang saking ringannya ketika belok malah kayak pengen jatuh gitu. Goyang-goyang gitu, kayak nggak stabil. Betul, Padahal kita betul, udah betul, pegang-pegangin. Feeling berkendaranya lebih mirip ke motor-motor Motor-motor skutik ya. matic low end lah. Build quality-nya juga lebih jejak, lebih paten gitu kan. Gitu, cakep ya build quality-nya. Terus selain itu, Motor ini juga lebih gampang dijinakkan. dijinakkan dalam arti kata. Soalnya kalau biasanya itu kan motor listrik punya torsi yang kuat dari bawah tuh. Betul, Kayak apalagi agak nih sedikit tuh. motornya langsung di itu kan. Di roda kan. Heeh. Kalau di Nio ini, Heeh. ya agak sedikit berbeda nih teman-teman. Bedanya apa? Dia dibuka gas, nggak langsung nyentak, nggak langsung Oke, nyundul. oke. Jadi nggak ngagetin. Oh, jadi kayak bawa motor beneran gitu ya, ada RPM rendahnya gitu. Jadi Ya. nggak langsung. Wah. Jadi penyaluran tenaga itu linear dengan bukaan gas kita. Jadi kalau kita buka gasnya pelan-pelan, dia akan nggak langsung ngaget, tapi bukanya geraknya pelan-pelan juga. Jadi nggak nyundul-nyundul gitu ya? Karena beberapa motor listrik udah dicoba sebelumnya di otomotif TV, bukanya mau pelan apa pasti ngagetin. Terus lanjut. Oke, lanjut. Nah, di speedometer juga beda, Riz. Oke. Karena speedometer. Kita bahas yang N-Light dulu. Tadi di atas ini ada beberapa indikator, lampu sen kiri dan kanan, lampu pass beam-nya, indikator ready, dan indikator baterai. Kalau tampilan speedometer, ini warna LCD biasa, tulisannya hitam dan latarnya berwarna putih. Di atas ini ada jam digital, ini indikator untuk GPS dan satelitnya. Di bawah indikator baterai dalam bentuk bar, di bawah indikator baterai juga dalam bentuk persen. Dan ini adalah odometernya. Kemudian ada 3 pilihan riding mode. Sebelah kanannya ada speedometer dan di bawah ini adalah ampere. Jadi ini seperti tachometer. Ya kalau kita buka gasnya semakin besar, ampernya ini akan menunjukkan berupa bar dan akan bergerak-gerak sesuai dengan bukaan gas kita. Sekarang kita geser ke Nio NGT. Nah, ini dia speedometer Nio NGT. Lebih keren ya, lampunya juga warna-warni. Di atas di sini juga indikatornya sama dengan Nio N-Light. Saat tampilan displaynya, ini negatif display, keren banget. Isinya ada jam digital, ini ada cruise service connected. Jadi ini motor terkoneksi dengan handphone dan 2 buah indikator baterai dalam bentuk bar dan persen juga. Dan ini adalah riding mode-nya. Kalau Nio N-Light berupa angka, untuk yang Nio NGT berupa tulisan, ada e-safe, dynamic, dan sport. Di bawahnya ada odometer, sebelah kanan adalah speedometernya. Pojok kanan atas ini adalah untuk GPS dan sinyalnya, dan bagian bawah sama dengan Nio N-Light, ini adalah ampere meternya. Lanjut di bagian tengah dari motor ini, Sama-sama ada laci kan ya? sama dong, Ada laci konsol. gede loh Oh dalam. iya, ada konsol, ada gantungan barang, Barang, ada USB portnya juga. ada USB port. Terus fiturnya dong, masih banyak yang belum Nah, nih. ini. Tadi kan dijelasin tuh di Speedo ada sinyal GPS. Tiap pembelian motor ini sudah dilengkapi dengan SIM card. Kayak handphone gitu. Iya, tiap bulan ngisi kuota. Wah, bisa buat internetan di sini. Enggak. Enggak. Jadi si SIM card-nya itu untuk menghubungkan si ECU. Jadi ECU-nya itu ada di cloud. Digital ya, udah Udah di atas. Jadi si ECU-nya itu membaca tentang habit si pengendaranya dari buka gas, charge baterai, kemudian penggunaan seluruh fitur-fiturnya itu ntar kebaca dan terkirim ke cloud. Dan kita bisa ngelihat seluruh fungsinya juga dari aplikasi. Oh iya, ada aplikasinya Nio e-scooter Nio ya? e-scooter, betul. Itu tadi download, terus ntar kita bisa pairing ke motornya. Nanti dari situ seluruh parameternya bisa kelihatan. Seluruh fungsi motornya, Bisa nyeken level juga baterai, nyeken diagnostic tools, kemudian ya banyak lah. Ntar saya download juga kalau udah beli. Download aja dulu sekarang, kan nyoba. Oh iya sih. Iya. Tadi kan saya coba cabut baterai itu ya. Terus dikasih tahu sama motornya. Lemes ya? Iya, jadi si motornya kan sudah terkoneksi sama smartphone kan. Jadi ketika kita tadi ngelepas baterai itu dikasih notifikasi itu ke handphonenya. Ketahuan berarti ya? Ada yang ngelepas baterai di motor. Motor geser juga ketahuan. Motor geser ketahuan. Alarmnya tadi hidup tuh ketahuan. Ada di notif ya? Notif Banyak langsung. omong emang nih dia nih. Cuma itu bagus sih. Jadi kita tahu gitu, motor kita tuh misalnya kita tinggal di parkiran gitu kan, entah diambil baterainya atau apa, atau alarmnya nyala tuh kan ada ke HP semua gitu kan. Entah ada yang ngegeser gitu. Betul. Notifnya Jadi udah jelas. itu fitur yang nggak punya di skuter listrik lain. Kunci. Dia ada alarm anti theft. Itu digembok. Tuh. Oke. Halo? Ini hidup.
anti theft ya. Coba digoyangin Mas. Iya deh. Nih kita bukan mengada-ngada nih ya, kita beneran nih kalau kita ngomong bener tuh. Itu alarmnya hidup. Ini alarmnya yang bawah untuk matiin alarmnya. Yang tengah back finder. Yang tengah bike finder, jadi kayak answer back. Dan dia punya cruise control sih. Jadi cruise control ini mungkin belum ada kali ya skuter-skuter elektrik lainnya menggunakan fitur ini gitu kan. Lumayan lah. Jadi tangan kita bisa nggak perlu ngegas kan, bisa ngaso. Bisa nyantai buat garuk-garuk. Iya, garuk-garuk apa gitu. Jadi sudah sampai di penghujung video. Acara video. Oke. Kemudian kita udah tadi nyobain juga, kita udah jelasin beberapa fitur-fitur unggulan dari si Niu. Dan impresinya juga sudah bisa kalian bayangin dulu. Bayangin dulu. Karena baru kita doang yang nyobain ya. Betul. Terus kalau ngomongin harga, kepo nih pasti nih. Iya lah, belum pada tahu kan. Iya, kita doang udah tahu. Niu Enlight 20 sampai 25 juta. Betul. Sama kayak harga Matic ya. Iya, betul. Betul mulu. Terus kalau Niu NGT dia lebih mahal. Dia harga 50 sampai 70 juta. Itu masih range harga karena memang harga resminya belum keluar. Apa sih yang ngebedain harganya itu? Karena yang buat di dua motor ini dia ada optional baterai yang lain. Nggak nambah performance sih. Itu tapi lebih jarak ke tempuh lebih jauh. Range saja, iya jarak. Sekian video first impression kami kali ini. Mencoba motor Niu e-scooter. Scooter elektrik asal China. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tulis juga di kolom komentar. Iya. Jangan lupa juga di subscribe dulu dong channel baru kita, Motor Second. Motor Second sambung nggak pakai spasi, khusus bahas motor-motor bekas dan motor-motor legendaris. Mampir ya. Motor second, beli motor tapi second. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.